Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Dan pembahasan kita pada malam ini kita akan membahas tentang hukum hadiah yang diberikan oleh laki-laki yang melamar, meminang, kemudian nikahnya tidak jadi, gitu ya. Lamaran sudah terjadi, bahkan ada hadiah yang diberikan oleh si laki-laki kepada si wanita yang dilamar, tapi kemudian akad nikahnya tidak terjadi. Itu bagaimana rincian penjelasan hukumnya. Dalam bab ini Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan, hukum hadiah ketika tidak jadi menikah padahal sudah khitbah, baik hadiah itu diberikan setelah akad, sebelum akad, maaf. Jadi setelah khitbah, belum akad nikah, tapi nggak jadi pernikahannya, lam yatimma az-zawaj. Kata beliau, fala yakhlu ma dafa'ahu ilaiha min ayyakuna minal mahri au hadaya. Apa yang diberikan oleh si laki-laki tadi kepada si wanita yang dilamarnya, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mahar yang didahulukan atau hadiah untuk mengikat hubungan, untuk ya supaya memperkuat rasa cinta sesama dua orang ini. Maka si laki-laki memberikan kemungkinan yang kedua hadiah. Kemungkinan yang pertama tadi mahar yang didahulukan. Ternyata nikahnya nggak jadi, akadnya. Itu bagaimana hukumnya? Nah, dalam masalah ini Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim beliau memberikan rincian, ya. Yang pertama, jika yang diberikan oleh si laki-laki tadi itu merupakan bagian daripada mahar, padahal nikahnya belum, akadnya belum, maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang diberikan oleh si laki-laki kepada wanita yang dipinangnya itu, ya, barangnya ada gitu, berupa perhiasan. Misalnya cincin, gelang, emas gitu ya. Alladzi yadfa'uhu al-khatibu ila makhtubatihi, yang diberikan oleh si laki-laki tadi kepada si wanita yang dipinangnya ba'da al-ittifaq alaih, setelah mereka bersepakat untuk menikah karena dipinang.
Wa qad yudfa'u ilaiha qabla al-aqd aw ba'dahu hasba jaryani al-urf. Bisa jadi mahar itu diberikan kepada si wanita tadi sebelum akad atau sesudah akad. Itu bergantung kepada kebiasaan di masyarakat tertentu. Ada yang sebelum akad, ada yang sesudah akad atau pas akad itu. Nah, jika itu yang terjadi, kemudian si laki-laki tadi sudah memberikan kepada si wanita, nikahnya nggak jadi. Nah, apakah katakanlah cincin emas yang diberikan oleh si laki-laki tadi menjadi milik si wanita atau dia boleh meminta dikembalikan? Para ulama sepakat, nah, dalam kasus seperti ini an yastariddahu bittifaqi ahli ilm la farqa fi hadza baina an yakuna al-udul min janibihi au min janibiha au bisababin kharijin an iradatihima. Para ulama sepakat si laki-laki tadi boleh minta dikembalikan perhiasan yang sudah diberikan kepada si wanita tadi, walaupun ya, tidak jadinya pernikahan tadi disebabkan karena dari pihak laki-laki, karena tentu pertimbangan-pertimbangan penting, atau tidak jadinya karena dari pihak perempuannya, atau karena ada sebab lain, ya, di luar keinginan mereka. Itu. Contoh di sebab lain itu apa misalnya? Katakanlah si wanitanya itu setelah dilamar oleh si laki-laki, dia dalam satu perjalanan si wanita yang sudah dipinang ini dirampok orang, dibegal orang, lalu si wanitanya dibawa, disekap, dibawa entah kemana, nggak ada yang tahu. Dia dibawa, sebulan ditunggu nggak balik-balik, 2 bulan, 3 bulan nggak balik-balik. Nah, misal, nah ini namanya bisa babin kharij an iradatihima. Wanitanya nggak mau itu terjadi kan, laki-lakinya juga sama. Atau misalnya si wanitanya dibunuh misalnya, padahal udah dilamar kan, nggak jadi nikah oleh orang si perampok itu. Katakanlah seperti itu, maka si laki-laki tadi boleh dia minta supaya perhiasan yang diberikannya itu dikembalikan. An yastariddahu bittifaqi ahlil ilm. Nah itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Atau misalnya si laki-lakinya yang nggak jadi tadi, aduh maaf Bapak Ibu, saya cancel gitu ya, nggak jadi menikahi putri Bapak Ibu. Karena apa? Dia terangkan tentu penjelasannya dengan keterangan yang bisa diterima lah, masuk akal. Maka setelah itu misalnya si laki-laki tadi mengatakan, nah maka dengan demikian perhiasan yang kemarin saya berikan saya minta dikembalikan. Itu boleh, gitu ya. An yastariddahu bittifaqi ahlil ilm. Apalagi kalau yang membatalkan itu dari pihak si wanita, gitu ya. Karena ada pertimbangan yang tidak bisa dihindari, akhirnya pernikahannya tidak jadi. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang diberikan oleh si laki-laki ini bukan perhiasan, tapi perangkat rumah tangga. Misalnya kasur beserta dipannya, atau lemari kan gitu ya. Di beberapa kampung kan begitu ya. Pemberian hadiah yang diberikan oleh si laki-laki kepada calon istrinya berupa perangkat alat-alat rumah tangga, perlengkapan rumah tangga. Nah, kalau ini yang terjadi, apa yang hukumnya bagaimana gitu ya? Ketika pernikahan di cancel, tapi waktu lamaran sudah lalu diberi tadi hadiah. Nah, falil fuqaha fi hukmi raddi qimati shadaq au ma ishtara bihi min jihaz kaulani. Nah, tentang hukum mengembalikan harga dari barang-barang tadi ya yang sudah dibeli dari barang-barang rumah itu ada dua pandangannya. Pandangan pertama mengatakan wajib mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh si laki-laki tadi
karena apa yang dia berikan itu sesungguhnya untuk ya sebagai apa? Pengganti dari bolehnya dia untuk bersenang-senang dengan si wanita yang akan dinikahinya tadi. Itu. Li'anna dikatakan yajibu raddu ma dafa'ahu min shadaqin. Wajib mengembalikan apa yang diberikan si laki-laki tadi min shadaq. Nah, shadaq itu nama lain daripada mahar. Li'anna shadaqa mu'awadhatun fi muqabalati tamattu'i. Karena mahar atau shadaq itu diberikan oleh laki-laki ya, sebagai ganti muawadhah iwadiyah fi muqabalati tamattu. Ya, sebagai ganti dia boleh ya, bersenang-senang dengan si wanita yang sudah dipinangnya itu. Jadi tamattu itu maksudnya berhubungan suami istri gitu ya. Maka syaratnya dia harus memberikan mahar atau shadaq tadi. Nah, tetapi nikahnya nggak jadi, maka fawajaba radduhu bi'ainihi in kana qaima. Wajib dikembalikan ya bendanya itu kalau memang masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada misalnya fa biqimatihi in halaka au istahlaka. Dia si wanita ini mengembalikan kepada si laki-laki tadi yang sudah memberikan dengan harganya. Kalau bendanya itu ternyata udah rusak. Misalnya dikasih motor oleh si calon suaminya setelah pinangan dikasih motor kan. Nikahnya mungkin 4 bulan lagi. Nah, dalam perjalanan menuju akad nikah itu di bulan ketiga ternyata si suaminya ini si laki-laki ini gak jadi. Mengcancel atau sebaliknya si wanitanya mengcancel pernikahannya. Sementara motor yang diberikan pernah tabrakan dalam jangka waktu menuju 4 bulan tadi itu. Rusak kan? Parah rusaknya. Nah itu wajib dikembalikan kepada si laki-laki tadi. Kalau sudah rusak berarti biqimatihi, dengan harganya. Dulu dia beli motor harganya berapa? Udah tinggal diganti aja harganya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ini wahadza mazhabul jumhur. Ini adalah pendapat ulama mayoritas. Sementara pendapat kedua mengatakan, nah, jika yang membeli itu adalah si wanita, berdasarkan izin dari laki-laki tentu saja, udah kamu beli apa yang mau dibeli untuk persiapan barang rumah tangga, lemari silakan beli. Kemudian apalagi dipan misalnya silakan dibeli ya. Lalu sudah dibeli. Nah, uangnya dari si laki-laki misalnya. Uangnya dari si laki-laki, tapi yang milih silakan si perempuannya. Nah, ini bagaimana? Menurut pendapat yang kedua, ya, la yarji'u 'alaiha mimma ishtara min jihazin in kana ajina laha bisyira'i aw 'alima aw jara bihi 'urf. Wa illa yarji'u 'alaiha bima dafa'ahu min shadaq. Wahada kaul al-Malikiyah. Jadi barang itu tidak kembali kepada si wanita dari apa yang sudah dibeli tadi ya. Kalau memang waktu beli itu diizinkan oleh si suami untuk membeli tadi. Nah, atau dia mengetahui itu sebagaimana kebiasaan di masyarakat tersebut. Tapi kalau si suaminya tidak tahu ya, maka ya barang-barang itu ya untuk dia kembali untuk si wanita tadi itu ya. Kalau si suaminya tidak tahu atau katakanlah tidak mengizinkan, terus si wanitanya tadi menggunakan uang sendiri dulu gitu ya untuk memberi barang-barang rumah tangga tadi. Wa hadza qaulu al-Malikiyah. Ini pendapatnya Imam mazhab Malikiyah. Nah, lalu menurut saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim apa? Komentar beliau walladzi yazharuli, yang yazhar itu yang kuat menurut saya, annahu in kana al-udulu min janibil khatibi, ya, bahwasannya jika pernikahan itu di-cancel dari keputusan si laki-laki, wa kana ala ilmin bi syira'il jihaz minal mahar, dan dia tahu gitu bahwa si wanita tadi membeli perangkat
perlengkapan rumah tangga dari mahar itu, fa innahu yastariddul jihaza wala tukallaful mar'atu bi bai'ihi wa raddi ma dafa'ahu lima fihi minal guram. Nah, maka si laki-laki tadi boleh minta dikembalikan barang-barang rumah tangga tadi, dan si wanita tadi tidak dibebani untuk membelinya. Misalnya wanita itu udah beli kan, keluarga si wanita. Nah, si laki-laki tadi kalau mau minta dikembalikan, ya tinggal diambil. Jangan nyuruh si wanita, udah deh nggak usah dibalikin, tapi kamu ganti saya sama uang, beli aja itunya barangnya. Nah, itulah tukallaful mar'atu bi bai'ihi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu pendapat yang kuat ya. Jadi ambil oleh si laki tadi, diambil dan tidak membebani wanita tadi untuk membelinya. Nah, tapi kalau yang mengcancel ini dari sisi si perempuan, maka wajib ya tuljamu bi raddi ma dafa'ahu minas shadaq wa in gharimat fi bai'i al-jihaj. Wajib si wanita tadi mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh si laki-laki tadi dari mahar, walaupun dia ya gharimat fi bai'i al-jihaj, hutang gitu ya, untuk membeli barang-barang rumah tangga tersebut. Hutang dulu gitu ya. Itu dia si wanita ini wajib mengembalikan barang-barang tadi kepada si laki-laki yang telah meminangnya dan telah memberikan hadiah tersebut. Nah, itu kalau itu berupa mahar ya. Tapi kalau hadiah, nah ini yang kedua. Jadi yang diberikan oleh si laki-laki tadi bukan mahar, tapi hadiah. Memang akadnya hadiah, ini hadiah, bukan mahar. Dulu waktu bapak-bapak melamar istri jenengan, lewat lamaran dulu atau langsung nikah? Pada umumnya yang hadir di sini, lamaran. Ngasih hadiah atau tidak? Apa? Antum apa ngasih? Apa itu paningsat? Hah? Oh, berupa uang. Oke. Apa? Tali asi, hadiah ya. Oke, baik. Nah, tapi ada juga yang berupa perhiasan, ya kan? Ya, ya kami sendiri gitu. Waktu meminang, kami beri hadiah berupa cincin ya, cincin emas. Nah, hadiah memang akadnya hadiah, bukan mahar, bukan mahar. Mahar nanti lain lagi, itu hadiah. Nah, Bapak Ibu dan nyawa sekalian, jika itu yang terjadi, ya, tapi kemudian pernikahan tidak jadi. Waktu meminang, si laki-laki ini memberikan hadiah, nikahnya nggak jadi. Fahadha li ahli ilmi fi hukmi istirdadihi arba'atu aqwal. Menurut para ulama, hukum mengembalikan hadiah itu ada 4 pandangan. Pandangan pertama, yajuju istirdaduha in kanat qaimah fi milkil muhdi ilaihi bi ainiha. Nah, boleh si laki-laki tadi minta hadiahnya dikembalikan. Gitu ya. Kalau memang masih ada itu hadiahnya, belum digunakan, ya, belum rusak, itu, maka boleh minta dikembalikan. Tapi fa in halakat au taghayyara haluha, kalau hadiah itu sudah rusak, berubah keadaannya, lam yumkin istirdaduha, udah enggak mungkin lagi dibalikin. Nah, ya sudah, gimana lagi? Kan sudah tidak mungkin. Ini Bapak Ibu dan sekali, kalau hadiah ya, kalau memang sudah rusak, sudah berubah, udah jelek gitu ya, udah tidak mungkin dibalikin, ya berarti tidak dibalikin. Ini menurut mazhab Al-Hanafiyah. Menurut pendapat kedua, ini pertama tadi. Yang kedua, tidak boleh ya dikembalikan, la yastaridu syai'an wa in kana al-mani'u min jihatiha. Meskipun yang mengcancel pernikahan itu dari sisi si wanitanya tadi. Illa li syartin au urfin, kecuali
waktu memberikan si laki-laki tadi memberi syarat gitu ya. Ini saya kasih hadiah berupa emas, cincin emas. Tapi jika pernikahan kita nggak jadi, tolong balikin. Nah, itu namanya syarat. Tapi waktu dia memberi, tak memberikan syarat, pokoknya ini hadiah dari saya. Nah, apa hukumnya? Tadi tidak dikembalikan. Nah, udah berarti menjadi hak si wanita, hadiah. Kenapa? Karena hadiah itu sama dengan hibah, pemberian kan? Kita kalau sudah memberikan sesuatu kepada orang, maka tidak boleh kita minta lagi gitu. Kita udah ngasih hadiah kepada seorang, lalu kita minta lagi, hadiah yang kemarin saya berikan mana? Sini balikin. Nah, atau hibah yang kemarin saya kasih ke antum mana? Balikin. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dalam hadis dijelaskan. Setidaknya di sini sebutkan dua hadis. Yang pertama, hadis dari Nabi, ya, laisa lana ya masalus sawi alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ih. Jadi kita ini tidak punya sifat buruk. Ya, sifat buruk ini maksud apa? Yaitu orang yang minta dikembalikan hibahnya itu seperti seekor anjing yang menelan kembali muntahnya. Kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Itu orang yang menghibahkan sesuatu kok dia minta lagi, itu kata Nabi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, seperti seekor anjing yang menelan kembali muntahnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalil yang kedua Bapak Ibu, ya. Hadis dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Umar memberi hadiah berupa seekor kuda kepada seseorang untuk berjihad. Ahda Umar Ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhu farasan li rajulin liyujahida, untuk berjihad alaihi, di atas kuda itu, fa'adha'ahu, lalu disia-siakan nih kudanya. Arada Umaru an yastariyahu, karena tidak diurus, Umar ingin membelinya. Ya udah deh, sini tak beli aja, kan udah dikasih hadiah. Umar ya ngasih hadiah, kok nggak diurus nih kudanya. Umar kecewa. Ya sudah, sini saya beli lagi. Saya beli. Apa kata Nabi? La tashtarihi, jangan kamu beli wahai Umar. In a'taqahu bidirhamin wahidin, meskipun orang yang engkau beri hadiah itu menjual unta yang engkau berikan kepadanya dengan harga yang murah, 1 dirham. Ya ini ambil 1 dirham aja deh, nggak apa-apa, wong kamu yang ngasih kan, tak jual, misal kata dia, saya jual 1 dirham aja. In a'taqahu bidirhamin wahidin, jangan dibeli. Fa innal aida fi shadaqati, karena orang yang meminta kembali sedekahnya kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, tadi sama seperti anjing yang menelan kembali muntahannya. Hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, ini jadi Bapak Ibu, laki-laki yang sudah memberikan hadiah kepada si wanita yang dia pinang, tidak jadi nikahnya, maka jangan diminta. Udah, nggak usah diminta. Itu kan hadiah, hibah, pemberian. Walaupun yang mengcancel pernikahan itu adalah dari sisi si wanita. Nah, itu menurut ya, pandangan kedua. Yang ketiga ini pandangan para ulama dari mazhab Al-Malikiyah ya. Yang ketiga, tustaradul hadaya ayyang kana nau'uha. Ya. Bisa minta dikembalikan hadiah tersebut apapun jenis atau macam hadiah yang diberikan oleh si laki-laki tadi kepada si wanita. Nah, jika masih ada barangnya maka rudda ainuha, dikembalikan zat hadiah tersebut. Wa in kanat halikah, tapi kalau hadiah yang diberikan sudah hancur, sudah rusak, faturadu qimatuha, maka yang dikembalikan adalah harganya. Ini menurut para ulama jumhur asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Itu. Jadi balikin. Ya, walaupun sudah enggak ada, udah hancur, berarti dibalikin harganya, dengan harganya. Faturadu qimatuha. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Nah, kenapa? Karena hadiah itu tidak seperti hibah katanya. Kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, maknahu indahum fima yazhar, maknanya menurut mereka apa yang jelas itu ya. Ala anna hadhil hadaya laisat kal hibah. Hadiah ini tidak seperti hibah. Kenapa? Li'anna min syartil hibati indahum, karena syarat hibah itu, hibah sama hadiah beda. Li'anna min syartil hibati indahum, karena syarat hibah itu menurut para ulama mazhab Asy-Syafi'i al-Hanabilah, antakuna bi ghairi iwan. Antakuna bi ghairi iwan. Itu terjadi tanpa ada ganti gitu. Itu hibah namanya. Kita ngasih seseorang udah. Kita enggak minta ganti apa-apa, udah pokoknya saya kasih antum. Udah. Beda sama hadiah. Nah, yang diberikan saat khitbah gitu ya. Wal wahibu fil khitbati innama wahaba bi syartin baqa'u al aqd. Itu kan? Laki-laki yang melamar, meminang wanita, ketika dia ngasih hadiah harapannya apa? Kan bisa terjadi akad kan gitu, untuk mengikat. Betul atau tidak? Nah, ini ada tujuan gitu. Tidak seperti hibah. Kalau hibah nggak ada tujuan. Pokoknya ngasih gitu aja. Nah, jadi berbeda. Maka ketika akad itu tidak ada, nah, boleh diminta kembali hadiah tersebut. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Itu ya. Nah, jadi itu sama seperti hukumnya hukum mahar menurut pendapat yang ketiga mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Yang terakhir, pendapat yang keempat, in kana pashu al-khitbati min janibil khatibi summa yahiqu lahu istirdaduha, jika pembatalan nikah akad itu setelah khutbah tadi dari sisi si laki-laki, maka dia tidak berhak untuk minta kembali hadiah itu. Yang mengcancel laki-lakinya, dia tidak berhak untuk meminta kembali hadiah itu. Wa in kana min janibiha, tapi kalau yang mengcancel itu dari pihak wanita, falahu istirdaduha, maka si laki-laki tadi boleh minta dikembalikan, karena yang mengcancel adalah si pihak wanita. Ini pendapat yang keempat Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, kenapa? Li'anna sababal ladzi min ajlihil ihda lam yatim. Karena suatu sebab ya, di mana hadiah itu diberikan, yaitu akad nikah tidak sempurna, tidak terjadi. Nah, ini ada pendapat Imam Ar-Rafi'i dari mazhab Asy-Syafi'iyah, wa Ibnu Rasyid min mazhab Al-Malikiyah, dan ini pendapat yang dipilih wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan inilah menurut saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim a'dalul aqwali fi nadhari. Ini adalah pendapat yang paling adil menurut saya, kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Jadi ya, kewajiban mengembalikan hadiah ketika di-cancel pernikahan tadi, kalau itu dari pihak si laki-laki itu nggak ada. Sebaliknya kalau dari pihak wanita baru wajib gitu ya, dikembalikan hadiah tersebut. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, apa yang kita bisa bahas pada kesempatan malam ini, yaitu tentang hukum gagalnya pernikahan, lalu bagaimana mahar atau hadiah itu dibalikin atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sudah jam 7 ya. Benar? Isya berapa menit lagi? Ya, silakan, masih ada waktu sedikit. Silakan Pak Bambang. Pak Arus dan Pak Bambang silakan. Saya pernah nyuruh pakai barang. Ini kalau mau jualan pakai aja, angkringan gitu kan. Pakai aja. Hanya mengizinkan dipakai. Saya suruh pakai keponakan saya. Tidak maksud memberikan, tidak. Ya, maksud saya kalau dia pakai terus tak berikan. Tapi hanya cuma pakai aja. Nah, terus kok aku kesana itu nggak dipakai ternyata. Iya. Kok nggak dipakai? Ternyata gitu tak. Minta lagi itu gimana? Karena nggak dipakai cuma hujan-hujan itu. Diabaikan. Iya. Dia udah pakai ada lain gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Monggo Pak Ruslan. Ya. Kalau lamaran kan itu ada uang, nilainya.
Itu adat kebiasaan di Sulawesi ya? Waktu lamaran atau waktu akad nikah? Waktu meminang berarti kan? Sulawesi itu ya? Pengalaman ada yang jadi nikah, tapi nggak baik. Nggak apa? Tidak, artinya Hubungannya tidak harmonis. perempuannya tidak mau, kan? Perempuannya tidak suka sama laki-lakinya. Oh gitu ya. Padahal udah hadiahnya udah kasihin. Pernikahannya jadi atau tidak? Tidak pernah digauli. Menolak si perempuannya. Ya. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Bambang barusan. Yang pertama Pak Bambang, waktu antum ngomong itu pakai aja itu gerobak angkringan sama keponakan antum. Antum niat dalam hati apa itu? Niat dalam hati antum apa? Niatnya. Dia dipakai terus sama jualannya jadi itu ya tak kasih aja. Kalau misalnya dipakai terus usahanya jadi enggak ada masalah. Tapi antum waktu itu ngomong bersyarat atau tidak? Enggak, cuma pakai aja. Pakai aja kan? Bedakan ketika antum membeli itu ada gerobak angkringan kamu pakai aja dengan itu ada gerobak angkringan. Kalau kamu mau usaha pakai, tapi kalau enggak ya udah. Nah, artinya enggak usah dipakai, kamu enggak usaha kan? Itu kalimat bersyarat kan? Nah, kalau kalimat antum kan mutlak, pakai saja. Bapak Ibu, menurut uruf, nah ini tentu harus kembali kepada uruf. Uruf itu kebiasaan di kita. Kalimat Pak Bambang itu memberikan atau bukan itu? Nah, itu nanti nilainya di situ, menghukuminya. Ketika Pak Bambang ngomong, itu ada gerobak angkringan, kamu pakai aja. Nah, pertanyaannya, berdasarkan kebiasaan masyarakat kita, uruf namanya itu, uruf itu bisa jadi dasar. Ya. Karena al-adah muhakkamah, ada kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Nah, menurut uruf kita, kebiasaan kita, kalimat itu berarti memberikan atau tidak? Tidak. Jika tidak, sepakat kita ya, kalimat itu tidak berarti memberikan. Ya. Kalau itu aman, antum kok nggak dipakai, antum ambil lagi, aman antum. Tapi yang saya dalam hati kalau itu usahanya jadi ya tak kasih. Bersyarat tapi tak terucapkan. Ya. Kalau kamu pakai lancar ya udah, nggak usah dibalikan kan itu. Tapi belum antum ucapkan kan? Baru ada dalam hati kan? Dan kalimat antum tadi berdasarkan uruf belum termasuk, tidak termasuk menghibahkan kan? Belum, benar ya? Benar. Ya itu tadi kembali ke uruf. Berarti masih bisa ambil. Iya, antum masih boleh ngambil. Karena kalimat antum kan begitu. Kecuali kalau gini, beda nggak? Itu ada gerobak angkringan, saya kasihkan ke kamu. Iya kan? Saya kasihkan ke kamu, ambil. Itu beda nggak dengan kalimat pertama tadi? Beda. Nah, berarti kalimat kedua antum sudah menghibahkan. Kalau sudah antum hibahkan, meskipun angkringan itu diabaikan, tidak dipakai, tidak boleh antum ambil. Seperti Umar menghadiahkan seekor kuda, disia-siakan kudanya, tidak diurus. Bahkan sampai Umar ngomong, sini deh saya beli. Kata Nabi tadi apa? Meskipun dia jual dengan harga sangat murah untukmu 1 dirham, jangan diambil, jangan dibeli. Karena itu kal kalbi ya'udu fi qai'ih. Itu seperti seekor anjing yang menelan kembali muntahannya. Itu. Jadi aman Pak Bambang. Maka hati-hati dalam berucap tadi ya. Oke. Yang kedua, Pak Ruslan, ya saya dulu pernah tinggal 2 tahun di Sulawesi Pak ya. Konon kabarnya orang sana itu kalau nikah laki-lakinya punya banyak uang. Nah, mahal. Tadi Pak Ruslan sampai 100 juta itu hadiah ya uang. Nikah akadnya terjadi. Tapi setelah nikah kewajiban istri tidak ditunaikan, hak suami tidak didapatkan. Orang yang namanya nikah itu kan salah satu di antaranya
tujuan pernikahan itu adalah litamattu. Selain litanasul, litamattu. Tanasul itu supaya punya keturunan, tamattu itu supaya bisa bersenang-senang dengan pasangannya kan itu. Itu memang diantara gordu az-zawaj awi an-nikah ya. Ternyata si laki-lakinya tidak mendapatkan itu hak. Bagaimana mungkin bisa terpenuhi hak tanasulnya jika tamattunya saja tidak didapatkan, iya kan? Padahal dia membayar itu tujuannya kan supaya saling mencintai, supaya tidak diambil orang, supaya bisa menikah. Nah, maka tadi jelas hukumnya. Apa tadi? Harus dibalikin. Oh, udah kepake. Kan berupa uang 100 juta. Sama si perempuan mungkin dari akad sampai pernikahan ada jarak setengah tahun, 6 bulan gitu ya. Selama 6 bulan dia poya-poya tuh, dapat 100 juta, ya kan? Beli motor, beli cincin, beli macam-macam. Nikah jadi, nikahnya sih jadi. Tapi hak suaminya tidak tertunaikan kan? Nah, maka berarti akhirnya cerai atau dilanjut pernikahannya akhirnya? Nah, kan cerai akhirnya. Belum sempat digauli kan? Belum. Maka harus dibalikin. Nah, apalagi kalau dia udah bayar mahar juga kan? 100 juta plus mahar. Nah, itu harus dibalikin. Tadi ya karena tadi kan memberi hadiah, memberi mahar itu tujuannya adalah supaya tadi bisa saling menikmati satu sama lain. Nah, itu. Dan faktanya si laki-laki nggak bisa kan, haknya tak terpenuhi. Maka dalam keadaan seperti itu boleh si laki-laki minta dibalikin dan bahkan wajib si wanita mengembalikan pemberian si laki-laki tadi karena dia tidak menunaikan kewajibannya. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu cukup? Ibu-ibu ada, silakan Bu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Ya. 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 Perempuan. Ya. Ya. Si kakak-kakak laki-laki tadi. Tidak terrealisasi. Ya, hukumnya kakak-kakak laki-lakinya berdosa. Iya, karena dia sudah menjanjikan sesuatu, lalu dia ingkari janjinya kan? Nah, dia mengingkari janjinya. Ternyata setelah dibagi waris sesuai ketentuan syariat, ya, iya tidak jadi. Memang dalam Al-Quran kan jelas lidzakari mislu hadzi al-unsayain ya, perbandingannya 2:1. Itu udah betul. Nah, tapi ketika saudara-saudara laki-lakinya udah dibagi sesuai ketentuan syariat, kok malah enggak. Padahal udah janji, tidak menunaikan janjinya kepada saudara perempuannya. Nah, maka kalau sudah terucap janji itu, kok tidak ditunaikan, berdosa. Dan itu diantara sifat orang munafik. Kata Rasul kan, ayatul munafiki salasun ya. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzdzaba, kalau ngomong dia bohong, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkari, wa idza tumina khana. Kalau dipercaya, diberi amanah dia khianat. Berarti saudara-saudaranya itu ya berdosa dan dia memiliki sifat orang-orang munafik. Jadi itu, Bu. Iya. Nah, itu berdosa dia. Ya. Terakhir.
Ada seseorang meninggal dunia. Ah. Iya. Kemudian dari ahli warisnya itu tidak dari ahli warisnya itu tidak mau menjalankan kewajibannya untuk bayar hutang, padahal itu sudah bisa dijual dan sudah bisa membayar hutang, tapi dia tidak mau membayarkan hutangnya di bapaknya itu, malah akhirnya hartanya itu malah juga bisa diberikan ahli waris lainnya. Bagaimana hukumnya seperti itu? Ya. Kasihan yang punya hutang itu bapaknya. Ya. Dia akan terhalang masuk surga disebabkan hutang-hutang yang dia punya. Gitu. Nah, maka kalau kita sebagai ahli warisnya harusnya kasihan sama orang tua kita. Ya. Andai kata pun uang dia enggak ada, harusnya kita ahli waris bagaimana caranya supaya hutang-hutang orang tua kita itu terbayar. Nah, ini kan jelas ada warisan, ditinggalkan harta oleh orang tuanya. Loh kok malah tidak didahulukan. Berarti ahli warisnya zalim kepada orang tuanya. Nah, iya, jelas. Udah dikasih warisan tapi nggak peduli dengan orang tuanya yang punya hutang. Itu, Bu. Ahli warisnya zalim terhadap orang tuanya yang sudah meninggal itu. Nah, itu kasihan sekali ya orang tua yang seperti itu. Ya, punya anak keturunan tapi nggak peduli dengan nasib orang tuanya di akhirat. Itu, Bu. Jadi bahkan dalam satu riwayat yang sahih Nabi mengatakan orang yang mati syahid berperang di jalan Allah semua dosanya Allah ampuni illa ad-dain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Yang lain Allah ampuni semua kecuali hutang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang hutang itu jangan dianggap remeh gitu. Orang kalau punya hutang tidak akan diampuni sampai tertunaikan. Apa nanti akan terjadi di hari akhir? Jika orang yang mempiutangi, pihak yang memberikan hutang kepada si bapak ini tidak ridho, dia tidak ikhlas karena terzolimi kan, dia udah ngutangin katakan 100 juta, kok nggak dibalikin sampai dia mati, ahli warisnya nggak peduli, dia simpan nggak ridho, pokoknya saya nggak ridho. Nanti di hari akhir apa yang terjadi? Dia akan dikembalikan, ya hak dia akan dikembalikan karena dia terzolimi oleh orang yang hutang tadi. Caranya gimana? Caranya ada dua. Jika orang yang hutang itu punya amalan yang banyak, amal solehnya, maka amal-amal soleh dia itu akan diberikan kepada orang yang terzolimi, yang menghutangi dia tapi nggak dibayar sampai tuntas. Jika ternyata amalan dia nggak cukup untuk tadi membayar kezaliman dia kepada yang nanti menghutangi, maka dosa-dosa orang yang terzolimi akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim, paturihat ya alaihi itu. Nah, jadi dia akan nanggung dosa. Maka itu kalau kebaikannya sudah habis bahkan ditambahin dosa, kira-kira apa yang terjadi pada dia? Dia akan masuk neraka tentu saja. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu. Jadi ngeri hutang itu, Bu ya. Maka si bapak itu harusnya waktu masih belum mati berwasiat. Nah, aku punya hutang sekian kepada si fulan, tolong nanti kalau usiaku sudah tidak ada, bayarkan, jual tanah-tanah yang aku masih punya. Itu dulu dahulukan, baru kemudian warisan. Kalau masih ada sisa baru dibagi, kalau nggak ada ya sudah. Jadi itu, Bu. Jadi itu anak durhaka namanya. Ya, ahlul arid itu uququl walidain. Anak yang nggak peduli sama orang tuanya itu durhaka. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah. Oke deh, terakhir ya, silakan. Ya. Iya. Iya, misalnya si A laki-laki punya istri si B dan C. Dari si B punya anak, dari laki-lakinya punya istri A dan B. Ketika si laki ini nikah sama si A punya anak, nikah sama si B punya anak juga kan?
Iya. Iya, ahli waris semua. Anak-anak dari istri pertama menjadi ahli waris dari bapaknya. Anak-anak dari istri kedua dan istrinya, kalau ketika suaminya meninggal itu dapat warisan juga. Istri kedua dapat warisan, anak dari istrinya dapat warisan dari istri kedua, dan anak-anak dari istri pertama juga dapat warisan. Maksudnya uang tinggalan itu dari hasil kerja istri pertama. Oh, berarti kalau gitu itu bukan milik si suami kan? Si suami dapat warisan nggak dari istri? Dapat. Berarti haknya si suami untuk menjadi warisan dari ke istri kedua dan anak-anaknya hanya haknya dia aja. Selebihnya itu hanya warisan untuk anak-anaknya. Dari istri pertama, misalnya istri pertama kerja, penghasilannya banyak, ya katakanlah uangnya 1 miliar peninggalan istri pertama kan? Berapa suami dapat kalau istrinya meninggal duluan? 1/6. Udah, dari 1 miliar itu hanya dapat 1/6. Berapa 1/6 dari 1 miliar? Pak Jody? Sekian lah ya. Nah, maka istri kedua dan anak-anaknya hanya punya hak dari 1/6 dari 1 miliar itu. Gitu, Bu. Tapi kebunnya dari uang siapa belinya? Sertifikat tanah itu beli tanahnya dari uang siapa? Kalau itu hasil si suami, iya, anak dari istri kedua dan istri kedua tetap dapat gitu. Tetap dapat. Karena itu iya, karena dia punya hak kan? Iya, dia punya hak. Ya itu. Ya, sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bersalian, mohon maaf ya. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.